sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febrianti Syafara dengan NIM 1721004. Perkenalkan, nama saya Risa Riana Agustina dengan NIM 1721018. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai teknologi yang mempengaruhi perkembangan perdagangan internasional. Tonton sampai habis ya videonya. Halo Om. Ada Risa. Kenapa Ris? Iya nih, jadi tuh kebetulan aku ada tugas. Itu tuh aku disuruh tanyain ke temanku, menurutmu tuh apa sih teknologi nih yang udah masuk di Indonesia kan sudah banyak nih. Nah, itu tuh bawa dampak apa ke perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia? Ya, kalau menurut aku sih teknologi udah memberikan dampak yang besar ya buat perdagangan internasional. Bisa kita lihat juga di adaptasi e-commerce. Nah, melalui e-commerce tersebut kita dapat dengan mudah untuk membeli ataupun menjual barang di platform online tersebut. Wah, bener juga ya, e-commerce ini bisa membuka peluang bagi para pelaku bisnis kecil dan menengah itu untuk memasuki pasar internasional dengan biaya yang relatif rendah. Jadi tuh mereka pun bisa dengan mudah untuk menjual produknya ke pelanggan seluruh negeri tanpa membangun infrastruktur fisik di negara lain kan? Nah, bener banget tuh, teknologi juga mempermudah proses logistik dan juga pengiriman. Nah, dengan sistem pelacakan yang canggih, kita juga dapat melacak perjalanan barang dari titik asal hingga tujuan akhirnya. Nah, ini juga dapat membantu kita untuk mengoptimalkan rantai pasok dan memastikan barang kita tiba tepat waktu. Ya juga ya, ternyata tuh kayak teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan RFID atau Radio Frequency Identification itu tuh memungkinkan para pelaku bisnis untuk pemantauan real time terhadap inventaris dan pengiriman barangnya. Jadi tuh ini tuh bisa membantu mengurangi kesalahan dan kehilangan barang selama proses pengiriman. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah meningkatkan efisiensi dalam proses bea cukai dan juga pabean. Nah, dengan sistem otomatisasi ini dan digitalisasi, pengolahan dokumen dan inspeksi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Nah, ini juga dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat aliran barang di perbatasan loh. Bener juga sih, jadi selain itu kemajuan dalam komunikasi seperti kayak video call dan aplikasi berbagi file itu telah memfasilitasi negosiasi bisnis antar negara. Jadi kita bisa lebih mudah nih untuk melakukan negosiasi apabila ingin membeli atau menjual barang. Nah, itu tuh kita dapat juga berkomunikasi secara langsung dengan mitra bisnis di tempat lain tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh. Kan kadang jauh ya kalau kita berkomunikasi dengan pelanggan yang dari luar negeri. Jadi ini tuh teknologi informasi ini tuh membantu para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, bener banget, video call juga memungkinkan pertemuan dan diskusi yang efisien tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya untuk perjalanan internasional. Jadi tuh kita bisa langsung aja, nggak usah perlu ke luar negeri. Nah, hal ini juga sangat membantu dalam memperluas jaringan bisnis secara global. Iya, selain itu juga teknologi juga udah memberikan akses yang lebih mudah ke informasi pasar dan tren bisnis di seluruh dunia. Kan kita bisa biasa lihat lewat media sosial. Jadi itu banyak perubahan tren di beberapa negara. Terus kita juga dapat melakukan riset dan analisa pasar dengan cepat menggunakan platform online dengan analisis yang canggih. Jadi gak perlu lagi nih kita ke negaranya kita melakukan riset. Jadi kita bisa ngeliat dari sosial media atau internet dan sebagainya gitu. Saja informasi yang lebih mudah diakses membantu para pelaku bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik. Nah, mereka juga dapat mengidentifikasi peluang baru dan juga dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan cepat berdasarkan perubahan pasar global. Menarik banget ya, jadi kita bisa ngeliat nih seberapa besar pengaruh teknologi dalam memajukan perdagangan internasional. Jadi yang aku tahu nih untuk beberapa tahun yang akan datang tuh kita tuh bisa tahu lihat perkembangan seperti teknologi blockchain yang dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi lintas negara. Nah, iya, jadi masa depan perdagangan internasional itu sepenuhnya terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan inovasi yang terus-menerus itu, kita dapat mengharapkan perdagangan internasional yang lebih efisien, terhubung, dan juga saling menguntungkan bagi semua pihak. Nah iya nih, setuju banget. Jadi kita selaku warga negara Indonesia harusnya ikut tuh mendukung perkembangan teknologi. Nah, di mana perkembangan teknologi ini bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis kita, menjalankan bisnis yang ada di Indonesia, untuk menciptakan kemitraan internasional yang sukses ke depannya. Sekian video dari kami, semoga informasi yang kalian berikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you! See you! Pernahkah Anda berbelanja online?
Tentunya hal ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Terlebih lagi, di era serba internet sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mall. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce. Terdapat 7 kategori e-commerce, yaitu business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, consumer to business atau C2B, business to government atau B2G, consumer to government atau C2G, online to offline atau O2O. Business to business atau B2B adalah transaksi di mana produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Business to consumer atau B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Consumer to consumer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara, di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Consumer to business atau C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah content creator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Business to government atau B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Consumer to government atau C2G merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce B2G atau C2G mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Online to offline atau O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan lain, yaitu tidak ada batasan geografis. Saat berjualan melalui toko fisik, maka bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat berjualan secara online melalui e-commerce, karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Memudahkan pencarian pelanggan. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Sudah siap untuk memulai usaha di e-commerce? Berikut langkah yang bisa diikuti. Memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller? Kemudian, uji apakah produk tersebut layak dijual. Anda perlu melakukan pengujian kelayakan ini, meski hanya skala kecil. Misalnya, tanya kepada kerabat, atau lakukan survei dengan memberi contoh produk. Riset
persiapan, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, Anda siap untuk membuat rancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun jika Anda berjualan melalui media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat Anda pilih. Untuk lebih memaksimalkan potensi pasar, Anda juga bisa membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi Anda. Tunggu apa lagi? Yuk, mulai berusaha di e-commerce.